Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-461 bertepatan dengan bab ke-2220. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka perlahan. Wanita berbaya itu keluar dan bertanya, "Dongsu, apakah Walter sudah pergi?" Wanita ini adalah ibu Wang Dongsu, Sun Yufang. Wang Dongsu buru-buru menyeka air matanya berbalik untuk melihat wanita itu mengangguk dan berkata, "Ya, ibu, dia sudah pergi." Setelah itu dia langsung bertanya, "Ibu, bagaimana kondisi ayah?" Sun Yufang menghela napas. Masih seperti itu, belum menyadarkan diri. Ia melihat mata Wang Dongsu seperti baru saja menangis. Ia buru-buru mendekatinya dan bertanya, "Dongsu, kenapa menangis? Apa yang dikatakan Walter? Bukankah dia telah menemukan sumber ginjal untuk ayahmu? Apa yang dia katakan lagi?" Wang Dongsu menghela napas, berkata dengan suara rendah, "Sumber ginjal telah ditemukan, namun dia bermaksud menyuruhku bekerja untuknya dan menjadi kekasihnya." "Apa?" Tatapan Sun Yupang tiba-tiba membelalak dan berkata, "Bukankah dia adalah teman sekolahmu dulu? Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu malu?" Wang Dongsu berkata tanpa daya, "Aku juga tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini beberapa tahun setelah lulus." Sun Yunpang buru-buru berkata, "Bisakah kita memberi sedikit lebih banyak uang? Jika sumber ginjal 2 juta, kita akan memberinya 4 juta atau 6 juta. Selama dia dapat membantu menemukan sumber ginjal, dia memastikan bahwa ayahmu dapat mentransplantasikannya. Meski kita harus menghabiskan semua aset keluarga, kita juga bersedia." Wang Dongsu menggelengkan kepalanya berkata dengan serius, Ayah Ayah Walter adalah pemilik properti terkenal di Amerika. Kekuatan keluarganya sangat kuat dan asetnya bernilai puluhan miliar dolar. Bagaimana mungkin dia berminat dengan uang kita yang tidak seberapa ini?" Sun Yunpang tiba-tiba menangis, berkata tanpa daya, "Bagaimana ini? Darah RH negatif ayahmu ini memang sangat langka. Ingin menemukan seseorang dengan golongan darah yang sama sangatlah sulit. Ingin mencari golongan darah yang sama, organ yang cocok, serta pihak lain yang bersedia, itu bukanlah lebih sulit lagi." Sambil berbicara, ia menghela napas, ia menangis. "Dokter bilang bahwa kondisi ayahmu saat ini hanya bisa bertahan selama 3 bulan. Jika masih tidak mendapatkan sumber ginjal, maka dewa pun tidak dapat menolongnya lagi." Wang Dongsu mengangguk dengan ekspresi sedih. Ia berkata, "Ibu, jangan menangis. Beri aku sedikit waktu untuk mencari sumber ginjal." Sun Yunfang tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya dan terisak. "Dokter berkata bahwa ayahmu hanya bisa menunggu selama 20 hari lagi. Jika lebih dari 20 hari, walaupun kelak menemukan sumber ginjalnya, keadaan tubuhnya akan sama saja juga tidak dapat menjalankan operasi." Wang Dongsu mengangguk berkata dengan serius, "Bu, jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik mencari solusi." Sun Yunfang mengangguk pelan, menangis terisak-isak. Wang Dongsu berkata dengan pelan, "Ibu, kamu menemani ayah di sini. Aku ingin keluar mencari udara segar." "Ya, pergi saja." Wang Dongsu keluar dari ruangan, langsung berjalan ke halaman rumah sakit unit rawat inap. Hari sudah malam dan udara lebih dingin dan hanya ada sedikit orang di halaman. Dia mengeluarkan sebungkus rokok wanita dari sakunya, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menyelipkannya ke dalam mulut. Dia mengeluarkan sebuah pematik api. Api baru muncul setelah beberapa kali dia menekannya. Dengan cemas, dia pun membakar rokoknya. Berhadapan dengan api, raut wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Setelah rokok dinyalakan, bibir Wang Dongsu yang kemerahan itu menggigit ujung rokok dengan pelan, lalu menghisapnya dengan sekuat tenaga. Suasana di sekitar sangat tenang. Bahkan terdengar suara tembakau yang sedang terbakar. Wang Dongsu sangat jarang merokok dan tidak suka merokok, namun dikarenakan sering bekerja keras sepanjang waktu juga sering kelewat lelah dan stres. Menghisap sebatang rokok di saat seperti ini dapat membuatnya merasa lebih lega. Asap rokok keluar bersama nafasnya yang lembut.
Wang Dongsu dapat merasakan stimulasi nikotin pada otaknya. Dia pun meneteskan 2 air mata secara tidak sadar. Ucapan ibunya barusan itu terus-menerus bergema di dalam benaknya. Periode yang tersisa bagi ayahnya untuk melakukan transplantasi organ hanya ada 20 hari. Jika tidak dapat menemukan sumber ginjal yang cocok di dalam 20 hari ini, maka kemampuan fisik ayahnya akan masuk ke fase kemunduran yang terakhir. Jika seperti itu, maka tubuh ayahnya akan melemah hingga tidak dapat menerima obat anestesi bedah lagi. Lebih tidak perlu membahas masalah menjalani operasi transplantasi organ lagi. Kondisi ini sangat mirip dengan kondisi sebagian orang tua yang menderita kanker fase akhir. Singkatnya, bisa dikatakan fisik sangat lemah, kondisi penyakit sangat parah. Operasi bedah, tubuh tidak dapat menerimanya. Kemoterapi, tubuh juga tidak dapat menerimanya. Pada akhirnya tidak ada jalan lain selain melakukan perawatan penekanan rasa sakit, yang sebenarnya adalah menghentikan pengobatan lalu menggunakan obat penghilang rasa sakit untuk membantu mengurangi rasa sakit dan penderitaan pasien di tahap akhir hidupnya. Ayah Wang Dongsu baru berumur 50 tahun lebih. Bagi Wang Dongsu, dia tidak mampu menerima ayahnya meninggal di usia yang begitu muda. Namun peluang untuk menyelamatkan ayahnya saat ini sangat tipis dan membuat orang merasa putus asa. Rokok habis terbakar. Dia membakar sebatang lagi secara tidak sadar. Perkataan Walter mengambang lagi di dalam otaknya. Di saat yang sama, sebuah pertanyaan juga mencuat di dalam hatinya secara tidak sadar. Pertanyaan ini memiliki 2 opsi jawaban. Opsi A, menyetujui Walter dan ayahnya mendapatkan kesempatan hidup sebagai gantinya. Opsi B, menolak Walter dan menyaksikan ayahnya mati dengan tidak berdaya. Hati Wang Dongsu sangat menderita karena ini adalah pilihan paling mengenaskan yang dia hadapi di hidupnya selama 20 tahun lebih. Pada saat yang sama, Walter sedang duduk di dalam sebuah mobil Rolls-Royce. Dia baru saja pergi dari rumah sakit umum. Nama lengkap Walter adalah Walter Horowitz, orang Amerika Serikat. Keluarganya juga merupakan pebisnis real estate yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dulunya dia adalah teman sekolah Wang Dongsu dan selalu memiliki kesan yang baik terhadap Wang Dongsu. Tetapi kala itu Walter masih berada di bawah pengawasan keluarganya, sehingga dia tidak berani mengejar seorang wanita keturunan Asia secara terang-terangan. Namun terdapat perbedaan yang besar di antara Walter yang sekarang dengan Walter yang pada masa-masa sekolah. Sekarang dia sudah mendapatkan sumber dan kekuasaan yang mencukupi di keluarganya. Selain itu, dia juga melebarkan bisnisnya ke Tiongkok dan mulai memasuki bidang real estate Tiongkok. Oleh sebab itu, di dalam sekejap dia mulai mengekspresikan dirinya. Hal pertama yang ingin dia lakukan untuk mengekspresikan dirinya yaitu menaklukkan teman sekolah lamanya itu, Wang Dongsu. Ini tidak hanya sebuah alasan saja, tetapi dia selalu memiliki perasaan terhadap Wang Dongsu. Yang lebih penting adalah selama beberapa tahun ini Wang Dongsu sudah memberikan kontribusi yang besar bagi grup Di Hao. Dia sudah mendapatkan pengakuan yang tinggi dari seluruh bidang real estate dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Wang Dongsu tidak hanya memiliki kemampuan yang besar, tetapi juga sangat paham dengan industri real estate di Tiongkok. Bagi pebisnis baru dari Amerika Serikat seperti Walter, jika bisa mendapatkan dan memanfaatkan Wang Dongsu, tidak hanya dapat memberikan bantuan yang sangat baik, tetapi juga akan menjauhkannya dari masalah yang banyak. Terlepas dari itu, masih ada sebuah nilai yang sangat besar dari sosok Wang Dongsu, yakni dia paham betul dengan semua informasi rahasia grup Di Hao. Industri real estate terlihat seperti hanya membangun dan menjual bangunan, tidak mengembangkan ilmu teknologi yang baru, juga tidak memproduksi peralatan canggih seperti tidak memiliki banyak konten teknis, juga tidak memiliki informasi rahasia yang besar. Namun sebenarnya informasi rahasia industri real estate jauh lebih banyak daripada kebanyakan industri lainnya, karena perusahaan real estate besar yang sangat dekat dengan departemen terkait seringkali menguasai arah perencanaan dan pengembangan kota hingga batas tertentu. Sebagai contoh, sebidang tanah tertentu mungkin direncanakan untuk dikembangkan di masa depan dan kemungkinan
Nantinya sebuah area akan dibangun jalur kereta. Semua ini adalah informasi rahasia yang bernilai tinggi. Terlepas dari itu, perlu melakukan tawar-menawar pada setiap bidang tanah dan setiap proyek. Harga dasar dari tawaran tersebut adalah rahasia inti, akan membawakan yang besar bagi perusahaan jika terbocorkan. Oleh sebab itu, harapan Walter adalah dapat menggenggam Wang Dongsu di dalam tangannya, lalu menguras setiap informasi rahasia grup di Hau yang Wang Dongsu pegang. Rencana selanjutnya adalah menggerogoti grup di Hau hingga kosong selangkah demi selangkah dan akhirnya mengambil kesempatan untuk merebut seluruh pasar kota Jinling. Saat ini Walter sedang termenung menatap foto Wang Dongsu pada telepon genggamnya. Dia bergumam, "Wang Dongsu, aku harus menaklukkanmu sepenuhnya." Keesokan harinya, Yichen keluar dan membeli beberapa kotak kayu cendana merah untuk diisi dengan pil yang akan diberikan kepada semua orang pada malam harinya. Bagaimanapun, itu adalah obat ajaib yang dapat menyelamatkan nyawa bagi semua orang. Paling tidak harus dipadukan dengan sebuah kemasan yang baik. Yichen menerima panggilan telepon dari Chen Jekai pada perjalanan pulang setelah membeli kotak. Begitu telepon tersambung, Chen Jekai pun berkata penuh semangat, "Tuan muda, akhirnya kasus penggalangan dana ilegal yang dilakukan oleh pemilik rumah tua itu telah divonis pagi ini." "Hah?" Yichen bergegas menanyakan, "Bagaimana kejadiannya?" Yichen berkata dengan terburu-buru, "Begini, orang itu telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Semua asetnya disita untuk membayar tunggakan terdakwa, sehingga semua aset atas namanya akan dimasukkan ke dalam proses lelang pengadilan, termasuk rumah tua yang selalu Anda incar itu." "Sangat bagus." Yichen bergegas memberitahu, "Tuan Chen, bantu daftarkan namaku. Aku ingin berpartisipasi." Chen Jekai berkata, "Tuan muda, tenang saja. Aku sudah mendaftar menggunakan nama seorang sopir. Bagaimanapun Anda dan ibu Anda pernah tinggal di rumah itu. Aku khawatir akan ada orang yang mengetahui identitas Anda jika nama Anda muncul lagi di dalam daftar nama penawar. Sehingga aku pun mengambil keputusan dengan lancang. Mohon Anda tidak menyalahkanku." Yichen menghela napas dan berkata, "Aku telah mengabaikan poin itu. Kalau begitu, gunakan nama sopirmu saja untuk berpartisipasi di dalam acara lelang. Tidak peduli bagaimanapun, aku harus mendapatkan rumah itu." Chen Jekai tertawa dan menuturkan, "Tuan muda, Anda tenang saja. Sejak awal rumah tua itu sudah dimasukkan ke dalam cakupan bangunan yang dilindungi dan tidak boleh dihancurkan. Hampir tidak memiliki nilai sirkulasi, sehingga harga awalnya hanya 880.000 yuan saja. Aku rasa tidak akan ada orang yang memperebutkannya dengan Anda. Meskipun ada kemungkinan kamu juga bisa mendapatkan tanpa hambatan jika harga sudah memasuki 2 atau 3 juta yuan." "Bagus." Yichen pun merasa tenang, lalu bertanya kepadanya kapan lelang akan dimulai. Chen Jekai menjawab, "Untuk sementara ditentukan pada jam 10 pagi Senin depan." Yichen bertanya lagi, "Kalau begitu, haruskah aku pergi ke pengadilan atau secara online untuk ikut serta dalam pelelangan?" Chen Jekai memberikan penjelasan, "Sekarang pelelangan pengadilan pada umumnya dilakukan secara online dan terbuka untuk publik. Aku sudah menyuruh orang untuk mendaftar dan membayar uang jaminan lelang. Cukup melakukan penawaran di situs pelelangan pengadilan pada jam 10 pagi Senin depan." "Baik." Yichen tersenyum tipis lalu dia berkata memuji, "Tuan Chen, kamu melaksanakan tugas ini dengan baik. Terima kasih." Yichen Chen Jekai bergegas mengatakan, "Tuan muda terlalu bersungkan-sungkan. Tugas kecil ini semudah membalikkan telapak tangan." Yichen menghela napas dan menuturkan, "Bagimu hanya semudah membalikkan tangan, tetapi bagiku sangat berarti." Selesai berbicara, rasa sedih pun mengambang tidak terelakkan di dalam hati Yichen. Walau ayah dan ibunya sudah meninggal hampir 20 tahun, tetapi tetap membuat Yichen merasa sangat sedih setiap mengingatnya. Di saat yang sama, kediaman keluarga Du. "Duhai King,
yang selalu memikirkan rumah tua I Changjing itu juga mendapatkan informasi pelelangan rumah dari mulut pengurus rumah. Dia langsung berkata kepada pengurus rumah dengan penuh semangat, "Paman Wang, aku ingin ikut serta dalam pelelangan kali ini. Mohon bantuan Anda untuk membantuku mendaftarkan diri." Pengurus rumah tua mengangguk-anggukkan kepala dan menuturkan, "Baik Nona kedua, sekarang juga aku akan mengutus orang untuk membantu Anda mendaftarkan diri." Duai King berkata, "Kalau begitu mohon bantuan Paman Wang untuk membantu mengenai masalah ini. Aku akan kembali ke kamar untuk menelpon sebentar." Pengurus rumah tua itu langsung mengatakan, "Baik Nona kedua." Dengan cepat Duhai King kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelpon Su Saudau. Dia tahu kalau Su Saudau sudah pergi ke Australia, tetapi dia masih belum berhubungan dengan Su Saudau selama 2 hari ini. Su Saudau tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Duhai King dengan sepasang putra-putrinya karena suasana hati yang sangat tidak bersemangat dan merasa malu. Saat ini Su Saudau sedang duduk di depan pintu villa di tepi tebing sebelah pantai, termenung menatap permukaan laut di bawah. Su Saudau terus-menerus merasa murung beberapa hari setelah tiba di Australia. Tidak hanya karena istrinya Duhai King ingin bercerai dengan dirinya, tetapi juga dikarenakan reputasinya yang mengalami perubahan besar di dalam pandangan orang setelah skandalnya tersebar luas. Penilaian dunia luar terhadapnya saat ini, dia hanyalah seorang pria yang paling brengsek di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang lain. Karena dia tidak hanya berselingkuh di belakang istrinya, tetapi juga menghasilkan seorang putri dari hubungan gelap. Bahkan berpura-pura menjadikan putri hubungan gelap itu sebagai pengawal pribadi dan membawanya pulang ke hadapan istri dan anak-anaknya. Yang lebih keterlaluan lagi, dia bahkan memerintahkan putri hasil hubungan gelapnya itu untuk melakukan kejahatan besar di luar negeri. Tidak hanya itu saja, yang membuat dunia luar semakin mencemoohnya adalah bisa-bisanya dia bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang untuk mencelakai putri kandungnya sendiri karena ingin menutup skandal. Dia ini apa? Dia adalah binatang yang melakukan perselingkuhan dan menyembunyikannya dari semua orang, lalu menjadikan putri hasil hubungan gelapnya sebagai pembunuh. Dan dia ingin membunuh putrinya demi kepentingannya sendiri. Bahkan bisa dikatakan jika seseorang mengumpulkan dosa yang begitu banyak, maka kemungkinan dia bahkan tidak lebih dari seekor binatang, lebih rendah daripada binatang. Walaupun Su Saudau tahu kalau semua ini adalah kesalahan yang dilemparkan oleh Tuan Besar Su Chengpeng kepadanya demi menghindari tanggung jawab, namun dia juga sadar bahwa dirinya tidak akan bisa membersihkan namanya begitu kesalahan-kesalahan tersebut dilemparkan kepadanya. Su Saudau sangat gusar hingga dia menggertakkan giginya setiap kali teringat dengan masalah ini. Bahkan dia memiliki firasat buruk kalau dia tidak akan bisa melepaskan diri dari reputasi buruk untuk seumur hidupnya. Su Saudau bukanlah seseorang yang mengejar reputasi baik, tetapi apakah dia masih memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Su jika dia memiliki reputasi buruk ini? Itu adalah hal yang paling dia cemaskan di dalam hatinya. Bagaimanapun dia boleh jatuh dan tertimpa tangga, juga tidak peduli dengan reputasi buruk, namun tidak dengan keluarga Su. Kemungkinan Tuan Besar akan merasa kalau reputasinya terlalu buruk di saat memalukan serah terima kekuasaan kelak, sehingga menolak untuk menyerahkan kekuasaan keluarga Su yang tertinggi kepadanya. Jika demikian, usahanya selama setengah hidupnya akan sia-sia saja. Su Saudau pun merasa gusar sehingga giginya terasa gatal setiap terpikirkan dengan hal ini. Demi apa? Demi apa tua bangka itu menyuruhku bertanggung jawab atas masalah yang dibuat olehnya? Demi apa tua bangka itu membuat keberadaan dan hidup mati putriku itu tidak diketahui, tetapi malah membuat aku terjerumus? Dia pun tidak dapat menahan dirinya untuk sesekali mencaci. Dia meraih sebotol vodka yang sudah diminum setengah itu dan melemparkannya ke dalam gulungan ombak laut di bawah. Tepat pada saat ini mendadak telepon genggamnya berdering. Nama yang tertera pada layar telepon genggamnya itu membuatnya terkaku. "Istri,
Susono merasa ragu-ragu untuk sesaat, lalu dia bergegas meraih telepon genggamnya dan menekan tombol jawab. Dia melontarkan, "Istriku, akhirnya kamu menelponku." Di sisi lain, telepon Du Haiking berkata dengan nada yang datar, "Susono, aku menelponmu karena ingin membicarakan masalah perceraian. Sekarang kamu berada di Australia dan tidak akan pulang dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kamu memberikan kepercayaan kepada seseorang pengacara untuk membantumu mengenai prosedur yang terkait saja?" Susono tidak menyangka kalau tujuan Du Haiking menelponnya adalah untuk membahas masalah perceraian dengan dirinya. Dalam sekejap dia pun merasa emosi melambung di dalam hatinya. Susono tidak dapat menahan dirinya dan berkata dengan dingin, "Du Haiking, kita masih memiliki hubungan suami istri selama kita masih belum bercerai. Kamu pergi ke kota Jinling tanpa persetujuanku di saat hubungan suami istri kita masih berjalan. Aku tidak melarang dan tidak menyalahkanmu atas masalah itu. Itu karena aku menghormatimu. Tetapi bisa-bisanya kamu menelponku untuk membahas masalah perceraian denganku di saat kamu berada di kota Jinling. Tidakkah itu sedikit keterlaluan? Apakah ternyata kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaan dari hubungan pernikahan kita selama 20 tahun lebih?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.